hubungan dengan BPJS tanggal 2 September dan Bu di situ jelas-jelas tertulis bahwa kelas 3 tidak dinaikkan, tapi ternyata tetap dinaikkan. Lalu harga diri kita ini apa? Lalu kenapa kita masih mau rapat? Saya mengusulkan kalau ini tetap dilanjutkan, tetap dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS. Dengan Kementerian Kesehatan tidak ada gunanya, tidak usah rapat lagi dengan BPJS. Dengan Kementerian Kesehatan Presiden tambah arogan ambil kebijakan, rakyat sengsara, presiden tambah kaya. Presiden Joko Widodo kembali digugat ke Mahkamah Agung karena menaikkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kali ini digugat oleh komunitas pasien cuci darah Indonesia. Sebelumnya, Jokowi digugat oleh warga Surabaya bernama Kusnan Hadi. Gugatan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung. Para hakim agung diminta membatalkan kenaikan tarif BPJS. Menyatakan Perpres nomor 75 tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kata kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatua hari ini. Menurut pemohon, angka kenaikan iuran BPJS hampir mencapai 100%. Menimbulkan peserta bertanya-tanya dari mana angka tersebut didapat. Karena jika mengambil contoh kenaikan bahan bakar minyak, maka logika masyarakat sudah terbangun karena faktor kenaikan minyak internasional. Tapi logika tentang kenaikan sudah tergambar. Hal ini tidak terjadi dalam kenaikan iuran BPJS sebesar 100%. Mengapa harus 100%? Mengapa tidak 150% ataupun dan lain-lain sebagainya? Sementara dibandingkan asuransi swasta, kenaikan hanya berkisar 5 hingga 10% per tahun. Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS 100% mendapat perlawanan dari Kusnan Hadi, pedagang kopi di Surabaya. Dia menggugat Presiden Joko Widodo atas perpres tersebut lantaran dianggap memberatkan masyarakat. Gugatan tersebut resmi didaftarkan Kusnan Hadi melalui kuasa hukumnya, Muhammad Soleh, ke Pengadilan Negeri Surabaya kemarin. Kami mengajukan uji materi terhadap Perpres nomor 75 tahun 2019. Ini adalah keputusan Jokowi menaikkan 100% iuran BPJS yang semula Rp22.500 menjadi Rp42.000, yang Rp55.000 menjadi Rp110.000, yang Rp80.000 menjadi Rp160.000. Tentu, kenaikan ini memberatkan bagi peserta, terutama rakyat kecil. Kata Muhammad Soleh, dikutip saat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Surabaya. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut merupakan kesalahan berat, di mana pemerintah memukul rata tanpa melihat kedudukan dan penghasilan atau pendapatan masyarakat yang berbeda-beda. Mestinya kalau menaikkan, pemerintah harus memperhatikan pendapatan masyarakat, jangan dipukul rata, karena belum tentu masyarakat di kota penghasilannya sama dengan di desa, ujarnya. Dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap kenaikan iuran BPJS menjadi 2 kali lipat itu, ia berharap Mahkamah Agung segera membatalkan peraturan Jokowi. Tidak hanya warga yang sehat, kini giliran keluarga seorang pasien kanker berencana menggugat Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan dan Presiden Jokowi ke pengadilan terkait kebijakan penghapusan daftar obat kanker Trastuzumab dari daftar obat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Gugatan akan dilayangkan oleh seorang pasien kanker, Juniarti. Kuasa hukum Juniarti, Hema Sari Darmabumi, mengatakan gugatan rencananya akan dimasukkan ke pengadilan pekan depan. Minggu depan kami akan ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata Hema Sari. Hema mengatakan saat ini hanya BPJS Kesehatan dan Presiden Joko Widodo yang masuk dalam daftar tergugat.
Sementara hanya itu dulu, kemungkinan bisa bertambah. Mungkin Menteri Kesehatan. Negara harus turut bertanggung jawab. Menurut Hema, Kementerian Kesehatan menyatakan obat trastuzumab dapat diberikan kepada pasien kanker HER2 positif. Kanker HER2 positif ini kanker dengan penyebaran kanker 60% sampai 70%. Kanker paling ganas. Obat itu harganya 25 juta rupiah dan klien saya membutuhkan 16 obat, kata Hema. Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan tidak dijaminnya obat trastuzumab ini sudah sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Klinis yang menyatakan bahwa obat trastuzumab tidak memiliki dasar indikasi medis untuk digunakan bagi pasien kanker payudara metastatik walaupun dengan restriksi. Keputusan tersebut berlaku sejak 1 April 2018 lalu. Namun untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, katanya. Namun, Nopi mengatakan pasien yang masih menjalani terapi obat trastuzumab dengan peresepan protokol terapi obat sebelum tanggal 1 April 2018 akan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan sampai dengan siklus pengobatannya selesai sesuai dengan peresepan maksimal Formularium Nasional. Kata Nopi, dikeluarkannya obat trastuzumab dari paket manfaat program JKN KIS tidak akan menghambat akses pengobatan kanker payudara bagi peserta JKN KIS karena masih banyak pilihan obat lain yang tercantum di dalam Formularium Nasional. Dokter penanggung jawab pasien akan memilih obat untuk terapi kanker payudara pasien sesuai dengan pertimbangan kondisi klinis pasien. Demikian kami sampaikan untuk dapat meluruskan pemberitaan yang berkembang, katanya. Kata Muhammad Soleh, dikutip saat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Surabaya. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut merupakan kesalahan berat, di mana pemerintah memukul rata tanpa melihat kedudukan dan penghasilan atau pendapatan masyarakat yang berbeda-beda. Mestinya kalau menaikkan, pemerintah harus memperhatikan pendapatan masyarakat, jangan dipukul rata. Karena belum tentu masyarakat di kota penghasilannya sama dengan di desa, ujarnya. Dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap kenaikan iuran BPJS menjadi 2 kali lipat itu, ia berharap Mahkamah Agung segera membatalkan peraturan Jokowi. Tidak hanya warga yang sehat, kini giliran keluarga seorang pasien kanker berencana menggugat Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan dan Presiden Jokowi ke pengadilan terkait kebijakan penghapusan daftar obat kanker trastuzumab dari daftar obat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Gugatan akan dilayangkan oleh seorang pasien kanker, Juniarti. Kuasa hukum Juniarti, Hema Sari Darmabumi, mengatakan gugatan rencananya akan dimasukkan ke pengadilan pekan depan. Minggu depan kami akan ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata Hema Sari. Hema mengatakan saat ini hanya BPJS Kesehatan dan Presiden Joko Widodo yang masuk dalam daftar tergugat. Sementara hanya itu dulu, kemungkinan bisa bertambah. Mungkin Menteri Kesehatan. Negara harus turut bertanggung jawab. Menurut Hema, Kementerian Kesehatan menyatakan obat trastuzumab dapat diberikan kepada pasien kanker HER2 positif. Kanker HER2 positif ini kanker dengan penyebaran kanker 60% sampai 70%. Kanker paling ganas. Obat itu harganya 25 juta rupiah dan klien saya membutuhkan 16 obat, kata Hema. Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan tidak dijaminnya obat trastuzumab ini sudah sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Klinis yang menyatakan bahwa obat trastuzumab tidak memiliki dasar indikasi medis untuk digunakan bagi pasien kanker payudara metastatik walaupun dengan restriksi. Keputusan tersebut berlaku sejak 1 April 2018 lalu. Namun untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, katanya. Namun, Nopi mengatakan pasien yang masih menjalani terapi obat trastuzumab dengan peresepan protokol terapi obat sebelum tanggal 1 April 2018
akan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan sampai dengan siklus pengobatannya selesai sesuai dengan peresepan maksimal Formularium Nasional. Kata Nopi, dikeluarkannya obat trastuzumab dari paket manfaat program JKN KIS tidak akan